Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG saya dan di Messenger dan komentar teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya Harton Engler pastinya teman-teman. Oke, alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dan keluarga diberi kesehatan dan keselamatan di dunia ini dan di akhirat pastinya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG saya dan di Messenger dan komentar teman-teman semuanya. Masalah untuk piranti yang saya gunakan saat mancingkan baramundi teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kan melanjutkan penjelasan yang akan saya berikan. Jadi ini tuh bulan Januari teman-teman. Jadi musim ikan baramundi akan segera datang lagi teman-teman. Ini kan posisi lagi lautnya itu lagi ombak besar teman-teman dan angin kencang teman-teman ya. Jikalau nanti nih bagi teman-teman semua angler-angler yang pencinta mancingkan baramundi, ini akan segera kondusif lautnya teman-teman. Mungkin di pertengahan bulan Januari ini, akhir Desember teman-teman ya, itu kemungkinan besar kondisi laut udah mulai stabil teman-teman, udah mulai teduh atau gelombangnya udah mulai kecil teman-teman. Itulah waktu yang paling tepat untuk mancing ikan baramundi teman-teman. Jadi kita usahakan cari pemecah ombak yang tidak ada penghalangnya di depan kita, kurang lebihnya seperti di depannya itu nggak ada penghalangnya, kayak ada pemecah ombak lain teman-teman. Oke teman-teman, sebagai contoh, kalau saya menunjukkan untuk mancingkan baramundi yang benar-benar sangat potensial, kemungkinan setelah pasca baratan ini, titik spotnya kalau boleh saya nyebutkan ini secara umum aja teman-teman. Jadi kalau di daerah Weleri itu paling cocok mancing di Pantai Sendang Asih teman-teman. Jikalau kita arah ke barat, paling cocok itu di Pelabuhan Batang teman-teman, yang di tripodnya, yang di pemecah ombak yang panjang itu teman-teman. Karena apa? Posisi sekarang nih, setelah angin baratan itu biasanya arus datangnya dari arah barat ke timur teman-teman. Nah itulah, jadi kan arus itu nggak terhalang sama pecah ombak teman-teman. Jadi arus kenceng ya enggak kenceng banget, kalau kenceng emang baramundinya emang agak susah makan teman-teman. Jadi intinya tidak terhalang alur arus jalan itu teman-teman ya. Jadi arah barat ke timur teman-teman. Kalau kita main di daerah Kendal itu bisa mancing di dam pendek teman-teman ya. Itu kemungkinan besar yang saya perhatikan dan saya pantau beberapa musim-musim yang lalu, itu paling potensial di situ teman-teman ya, yang terlewati arus dari barat ke timur teman-teman ya. Itulah cara yang saya perhatikan di setiap saya trip mancing pasca angin baratan teman-teman, atau ombak baratan teman-teman ya. Oke lanjut, tak coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama, saya menggunakan joran murahan teman-teman. Saya nggak pernah pakai joran yang mahal, kecuali bener-bener pengen pakai joran yang kuat gitu teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan joran merek Exory Chameleon teman-teman. Jadi yang model antena yang bisa dilipat teman-teman ya. Kebetulan ini saya dapat hadiah juga dari istri teman-teman, joran baru nih yang sudah saya modifikasi. Ini joran antena merek Exory teman-teman ya. Ini murah teman-teman, harga hanya 130.000 teman-teman. Ini hadiah dari istri biar saya tetap semangat mancingnya teman-teman. Ini sebenarnya sih harusnya kalau biasa saya pakai ini saya buang, tapi ini coba saya pertahankan. Karena apa? Jikalau nih kayak kalau saya pengen mancing ikan kecil-kecil, atau jikalau
ikan barramundi yang belum makan kan saya tak coba pasang reel teman-teman ya. Ini sih tidak terlalu kaku teman-teman, enaknya tuh kayak gitu. Ini tuh nggak terlalu kaku ini teman-teman, lentur ini teman, cuman kayak gini lentur ya, tapi ini enak banget teman-teman kalau buat mancing ikan barramundi kalau menurut saya. Karena apa ya, mungkin dengan joran UL itu kan paling lebih kakuan dikit lah teman-teman dari joran UL. Cuman enaknya itu kan saya kan sukanya mancing jauh nih, jauh dari Jikalau nih. Kalau daerah Weleri udah mulai sepi tarikan ikan barramundi kan saya biasanya mancingnya jauh, kalau nggak di apa namanya di Batang ya di Kendal, kalau di Kendal Pekalongan teman-teman. Ini enaknya itu joran segini itu bisa dilipat kan, kita bisa masukin ke dalam tas teman-teman ya. Ini enggak kaku, cuman sedang lah kalau menurut saya lah, enggak terlalu kaku. Yang penting sama joran UL itu lebih kakuan dikit lah, mungkin berapa LB ya. Kalau saya itu enggak terlalu memikirkan berapa LB-nya teman-teman, yang penting nyaman dipakai gitu teman-teman ya. Ini yang biasa saya gunakan. Kalau yang biasa saya gunakan sebenarnya di tas, teman saya ini sekalian baru saya buat nih, hadiah dari istri teman-teman ya. Untuk senar biasanya saya gunakan diameternya ukurannya 0,35 sampai 0,37 teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini udah saya jadikan satu. Ini terbuat dari pralon teman-teman, pralon yang bekas saya panasin, terus saya buat ini kayak gini buat penghalang biar enggak gampang lepas teman-teman ya. Ini kayak gini. Nanti dalamnya sini saya kasih gabus teman-teman, biar kalau terlepas itu ini enggak tenggelam teman-teman. Kalau kita ambil bisa gampang teman-teman. Kalau ukurannya kurang lebihnya ya berapa ya, 15 sampai 20 lip lah teman-teman. Ini kalau boleh saya menyebutkan merek, ini merek Falcon teman-teman. Kalau yang kemarin saya pakai Daiwa teman-teman, Daiwa Jastron Daiwa 0,37 teman-teman, 15 sampai 20 lb teman-teman ya. Ini kalau saya menggunakan senar ini. Kenapa saya menggunakan ini? Tergolong menurut teman-teman saya tergolong besar teman-teman. 0,37 mili itu menurut teman-teman saya tergolong besar. Karena apa? Saya bukan masalah terlalu kecil atau terlalu besar. Saya itu apa namanya, tujuan saya bukan untuk biar kecil keren, besar udah biasa gitu, bukan. Kalau di daerah saya itu mancing ikan barramundi itu agak susah teman-teman, nggak semudah di luar Jawa sana. Karena habitat ikan barramundi itu sebenarnya ada, cuman nggak terlalu ramai seperti yang di luar Jawa sana teman-teman ya. Jadi kita maksimalkan, jikalau kita bisa setrek ikan barramundi entah ukuran besar atau kecil, itu diusahakan ikan itu harus naik teman-teman. Karena mencari sambaran atau tarikan ikan barramundi itu di daerah Weleri atau sekitarnya itu susah teman-teman. Jadi saya menggunakan senar besar untuk mengurangi resiko putus senar dan apa namanya lebih yakin lah. Jadi kalau boleh saya usul buat teman-teman, kalau berani, kalau emang bener-bener pengen nyari apa sambaran itu, kalau berani bisa nyari yang senar yang lebih kecil teman-teman, yang ukuran 30 mili bisa, yang ya 10 sampai 15 lb bisa. Cuman kan teman-teman harus bisa menerima kalau seumpamanya apa putus teman-teman kalau ditarik ikan barramundi teman-teman. Tapi untuk standarnya menurut saya itu mancing itu minimal lah itu yang 15 lb sampai 20 itu teman-teman, kisaran itu teman-teman. Diameter 30 0,37 0,37 mili teman-teman, itu diantara itu monggo jadi dari teman-teman sesuai seleranya aja. Cuman pesan dari saya, kalau bisa ya tidaknya kuat lah, nggak terlalu besar Kak. Diusahakan jangan lebih dari 0,37 teman-teman. Kalau 0,37 itu
kalau menurut saya terlalu besar. Karena apa? Kita mancing ikan baramundi itu kan, ikan baramundi ikan yang sangat sensitif teman-teman ya. Diusahakan kalau bisa kita menggunakan senar kecil teman-teman, tapi yang kuat. Kalau emang teman-teman bisa mendapatkan senar yang kecil dan kuat, itu pasti khasiatnya mantap teman-teman. Karena semakin kecil senar kita yang kita pakai, itu biasanya semakin mudah untuk mencari ikan baramundi. Semakin nggak kelihatan mungkin ya dari sisi pandangan ikan baramundi teman-teman, gitu teman-teman ya. Kalau masalah untuk mata pancingnya, saya itu sesuai selera teman-teman aja sih. Kalau saya biasanya sesuai kondisi yang ada teman-teman. Bisa dibilang saya biasanya menggunakan ukuran nomor 7 teman-teman, karbon teman-teman, yang murahan, yang cepukan itu teman-teman ya. Kalau masalah untuk kok terlalu kecil banget mas, bukan semua itu tergantung teman-teman semua. Saat fight dengan ikan, saat ngajar ikan itu terlalu kasar enggak, itu tergantung teman-teman. Karena biasanya kalau pakai nomor 7 itu resiko untuk mata pancing untuk benggang teman-teman, atau tambah lurus lah, melar gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah yang piranti yang saya gunakan saat mancingkan baramundi teman-teman. Oh ya, ini buat teman-teman semuanya, peringatan untuk beberapa hari ke depan atau 1-2 minggu ini, sebelum kondisi lautnya itu stabil, mohon jangan mancing ke laut dulu teman-teman, karena ombaknya itu benar-benar besar. Itu membahayakan kita. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan teman-teman. Ini apalagi sekarang musim hujan, dimana-mana banjir teman-teman ya. Oke, pokoknya pesan lagi buat saya, buat teman-teman, ini kalau teman-teman mau mancingkan baramundi itu, kalau emang mau ikut dengan teorinya saya ataupun mau ikut trip bersama saya, mungkin di daerah Peleri ataupun Kendal dan Batang, itu mungkin saya akan mancingkan baramundi, mulai mancingkan baramundi itu di bulan-bulan 1, mulai pertengahan bulan teman-teman. Setidaknya kondisi lautnya itu mulai stabil teman-teman ya. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bagi para master-master susu. Bukannya saya bermaksud menggurui, ini cuman mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Karena beberapa hari yang lalu ada teman-teman semuanya yang inbox di kolom komentar dan DM saya di Instagram dan di WhatsApp, itu nanyain kapan mau mancingkan baramundi dan biasanya menggunakan piranti yang gimana, ukuran berapa untuk senar dan mata pancingnya teman-teman. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, Hartono Angler pasti teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu oke. Salam buat keluarga teman-teman.